Karena gini Mas, aku nggak bisa nyalahin juga para pekerja ini. Kenapa mereka bilang jangan lupa bintang 5 ya. Saya pernah nanya waktu itu karena saya penasaran apa sih kok pengen bintang 5, kenapa? Bonus. Nah, sempat ada kita ngerasa kenapa sih kok Indonesia itu kesadaran untuk mengisi survei itu rendah. Kembali lagi dengan saya Yanuar. Hari ini saya bareng dengan Mbak Vika. Halo, selamat siang nih kita hari ya Mas ya. Iya, thank you Mbak Vika. Thank you juga Mas sudah diundang. Waktunya akhirnya jadi juga. Akhirnya tertahan berapa lama nggak tahu. Kayaknya udah dari tahun lalu deh janjiannya gitu ya. Iya. Dan hari ini tempatnya lebih proper nih kayak dapat pinjaman ya. Tadi kita udah tag podcast juga di tempatnya Survei Sensam ya. Teman-teman juga bisa nonton ke sana ya nantinya ya. Thank you. Ya, thank you juga Mbak Vika udah mau tukar guling ya. Gak apa-apa demi customer experience. Iya. Saya punya satu tagline Mbak untuk di awal ini. Oke, apa tuh? VOC adalah maut. VOC adalah maut. Gitu. Oke. Iya. Dulu kan ada film ya, Ipar adalah maut. Ipar gitu. adalah maut. Agak ekstrim ya Mas ya mencarinya banyak film lain loh. Tapi bagi saya, bagi brand ya, ini catatan saya gitu. Kalau kita nggak aware terhadap face of customer, kita cuek gitu ya, atau kita nggak mendengarkan, melakukan improvement tanpa based on dari customer needs atau ekspektasi mereka, bisa-bisa nanti kita boncos gitu kan ya. Pasti. Ya itulah kenapa saya mengundang Mbak Vika untuk ngobrol atau sharing gitu. Karena Mbak Vika sendiri kan salah satu director ya di Southeast Asia untuk Survei Sensam ya Mbak ya. Nanti ya kenalan Mbak ya. Boleh. Ya, di awal mungkin pengen tahu dulu Mbak Survei Sensam itu apa sih? Oke, thank you Mas Yanuar. Oke, terima kasih semuanya. Jadi sedikit perkenalan, nama saya Vika. Saat ini saya sebagai Southeast Asia Commercial Director di Survei Sensum. Jadi kalau ditanya Survei Sensum itu apa, karena tadi udah ada VOC adalah maut gitu. Jadi kami adalah real time voice of customer platform gitu ya. Nah, kenapa real time ini menjadi important? Karena banyak dari kita yang mungkin masih belum aware seberapa sih pentingnya suara konsumen gitu ya. Seperti yang tadi Mas Yanmar bilang, kalau sampai brand bikin improvement tapi tanpa mendengarkan consumer, at the end ya balik lagi itu tidak akan membuat si experience ini happy gitu ya. Yang dilakukan oleh Survei Sensum adalah membantu para brand untuk mendapatkan experience dari si consumer, apakah mereka happy atau mereka kecewa, tapi se-real time mungkin. Dan juga nantinya yang paling utama nih Mas sebenarnya di Survei Sensum adalah nggak cuma itu, karena buat apa didengerin opininya si consumer kalau at the end tidak ada analisa. Jadi kita juga menganalisanya secara real time dengan menggunakan artificial intelligence. Dan juga yang paling utama close loop Mas. Close loop di sini tujuannya adalah kita juga pengen si brand ini merasa dekat dengan si consumernya gitu ya. Jadi kita bahas close loop secara spesifik. Oke. Ya, jadi basically itulah yang kita lakukan di Survei Sensum. Berarti teknologi ya sebenarnya Pak. Menyediakan platform dan tools ya untuk bisa mengutilisasinya itu ya. Yang tentu saja nanti powerful ya kalau digunakan dengan benar gitu. Harusnya ya. Jadi hari ini kita coba diskusi atau sharing sebelum ada toolsnya, apa dulu sih yang harus dipahamin gitu. Benar sih. Biasanya saya ada satu mobil nih gitu ya Mbak ya, Formula One gitu. Saya kan harus tahu dulu, baru ketika saya kendarain bermanfaat, saya bisa menang gitu. Betul. Jangan sampai saya punya knowledge, mohon maaf gitu ya, misalkan saya pengendara motor gitu. Tapi kan mobil F1 gitu kan, jadi nanti dibilang mobil kendaraanmu mahal doang gitu. Iya, betul. Tapi ini bener sih. Buat apa punya survei itu sampai gak paham gitu apa gitu ya. Menarik. Oke, jadi first of all kita mesti paham dulu nih Mas ya. Ketika kita terutama mungkin servicing company gitu ya. Mereka harus tahu apa itu yang namanya Net Promoter Score atau Customer Satisfaction gitu ya. Tujuannya apa? Balik lagi tujuannya kita pengen mengetahui segimana happy, segimana consumer kita itu willing untuk menjadi promoters kita. Kenapa? Karena at the end ketika kita sudah ngomongin
NPS tadi ya, Net Promoter Score ataupun CSAT, itu harapannya ini nggak cuma akan jadi numbers. Kenapa? Karena banyak company yang masih mengukur performance dari satu perusahaan itu hanya dari numbersnya ini aja nih. Kalau customer udah happy, udah CSAT-nya tinggi, NPS tinggi, udah selesai. Yang tadi aku ceritain tadi ya, itu banyak terjadi. While mereka nggak lihat nih, ternyata si kompetitor NPS-nya mungkin lebih tinggi juga nih. Nah, at the end, kenapa ini penting? Sebenarnya nggak cuma berhenti di angka, nggak berhenti di matriks aja, tapi lanjut nih. Ketika ini sudah ada nih, kira-kira apa sih improvementnya? Yang perlu dilakukannya seperti apa? Strategiknya nanti akan seperti apa? Dan yang paling penting lagi nih Mas, kalau tadi NPS sama CSAT-nya tinggi, mereka jadi promoters, itu tuh bisa membantu brand atau company ini untuk melakukan advokasi lah ya. Mereka semua nih yang akan jadi advocate untuk si brand ini. Jadi yang lumayan churn-nya rendah, biaya untuk untuk mulainya lagi tuh biaya marketingnya lumayan berkurang gitu ya. Tapi at the end yang dipentingkan harusnya adalah revenue-nya naik. Gitu ya. Ya setuju sih. Berarti saya nyimpulnya gini, gak serta merta pakai survei Sensum langsung customer puas, kan bukan itu tujuannya. Oh enggak. Tapi tadi bagaimana bisa mengetahui actual real time ya Mbak. Oke, secara skornya berapa, secara VOC-nya apa. Dari VOC apa ini, apa yang bisa diambil keputusan bisnis ya kan oleh pebisnisnya atau client side-nya, sehingga mereka bisa melakukan improvement. Once ketika diukur lagi kelihatan antara kepuasan pelanggan berbanding lurus dengan peningkatan bisnisnya gitu kan. Jangan sampai kepuasannya tinggi, bisnisnya stuck gitu kan, ada yang aneh gitu. Atau bisnisnya tumbuh tapi skornya kecil. Jangan-jangan kalau jangan-jangan kalau misalkan skornya bagus, bisnisnya multiple triple gitu loh Mbak, pertumbuhannya gitu loh. At the end memang si angka-angka dan matriks ini harus relate ke matriks dari revenue-nya juga gitu ya. Itu sih Mas. Jadi at the end itu yang memang harus diketahui oleh brand dulu nih. Jadi kalau ngomongin survei Sensum, tapi behind dari semua kenapa sih survei Sensum ini adalah untuk mengukur itu semua. Nah sekarang kenapa real time itu penting gitu ya Mas? Kenapa dari tadi aku real time gitu ya? Kenapa? Karena mostly brand kadang ngirim survei 6 bulan sekali atau setahun sekali gitu kan. Kadang kita kan dapat email, dapat WhatsApp untuk ngisi kepuasan. Iya betul. Sebenarnya aku nggak bisa bilang kalau kita akan menggantikan survei yang mungkin dilakukan konsultansi gitu ya, masih konsultan untuk research something yang berbeda. Betul, satu kali 6 bulan, satu kali 1 tahun, kita lebih ke melengkapi. Karena gini Mas, kalau yang survei tadi sifatnya itu mungkin lebih ke strategi. Pertanyaannya bisa jadi 1 jam, bisa jadi 30 menit gitu ya. Pertanyaannya luas. Dari sisi banyak hal gitu. Misalkan kita contoh lah, kayaknya Mas Yanuar habis beli mobil baru nih gitu kan. Tahu soalnya. Jadi mungkin 6 bulan lagi Mas Yanuar akan mendapatkan survei relate dengan semua proses ketika Mas Yanuar membeli mobil 6 bulan yang lalu gitu ya. Pertanyaannya akan sangat luas Mas. Mungkin pertanyaannya gimana mobil itu selama dikendarai, atau ketika proses dari awal sampai akhir. Itu memang harus dilakukan karena mereka butuh strategik secara besarnya. Tapi ada satu hal yang tidak akan bisa diukur di research itu Mas. Ketika 6 bulan kemudian Mas Yanuar baru ditanya experience-nya ketika ketemu sama salesnya gimana? Penampilan salesnya cantik apa enggak kan lupa. Kalau cantik sih kayaknya mungkin enggak, ya salah koreksi. Tempatnya bersih enggak ya? Iya, toiletnya bau enggak? Kayaknya masalah hidup kita udah terlalu banyak gak sih untuk kita nginget gitu. Jadi that's why si real time ini sebenarnya bukan untuk menggantikan tapi untuk melengkapi Mas. Jadi kita pengen tahu experience secara real gitu ya ketika setelah selesai journey tertentu. Karena mungkin journey-nya bisa jadi ketika Mas Yanuar baru beli mobil, atau Mas Yanuar selesai dari bengkel, atau Mas Yanuar ternyata nggak jadi beli mobilnya. Reasonnya tuh apa gitu. Jadi survei Sensum ini pengen mendapatkan
truth moment lah ya, Yeah. honest moment dari peristiwa each of journey tersebut tadi Mas. Yeah. Pertanyaannya mungkin karena ini sifatnya online gitu ya, nggak bisa terlalu banyak, nggak bisa kayak di yang tadi research yang 1 kali 6 bulan bisa banyak. Nah ini mungkin nggak akan terlalu banyak karena orang juga malas ngisi kali ya. Kalau dikasih pertanyaan terlalu banyak gitu sih Mas. Jadi that's the reason kenapa kita punya feedback yang real time. Iya sih, setuju sih di sini ya. Mungkin agak men-challenge ke brand itu kadang itu tadi Mbak, ke konten ya. Contoh 6 bulan sekali. Tujuannya buat apa gitu? Buat apa goals atau objektifnya? Kalau 6 bulan sekali ditanya yang kayak tadi ya, ketika dilayani gimana ini apa ya udah nggak relevan. Udah nggak inget Mas. Ya, tapi itu terjadi gitu loh Mbak. Betul. Menurut saya di objektifnya gitu. Kalau misalkan kita pengen ke experience secara keseluruhan, kita pengen tahu experience menggunakan produk atau services yang kita pakai gitu kan, bisa jadi kan kita services atau subscribe atau apapun gitu kan, secara produknya masih matters itu kan ya Mbak untuk melakukan itu, atau buat spesifik pengembangan produk baru atau apa gitu kan. Oke. Tapi kalau 6 bulan setelah 6 bulan kita beli masih ditanya ketika kita di outlet gitu, kayaknya udah nggak relevan gitu. Jadi sebenarnya nggak salah di konsep surveinya, tapi di kontennya gitu, objektifnya gitu loh Mbak. Betul. Ya kan? Memang ini nggak bisa menggantikan sih Mas. Makanya kadang sebagai customer jadi males gitu ngisinya. Walaupun kita paham juga ini kebutuhan nih. Kita juga pengen kok diisi gitu ketika kita survei. Jadi sebagai salah si accept baik gitu. Bias Mas, nggak bisa. Justru kalau di research itu orang seperti Mas Januar nggak bisa kita pakai karena Mas Januar nggak bisa kita pakai. Kalau dipakai itu dari salah ininya nih. Kalau abang bilangnya 1 apa 5 apa 10 ya, kalau kita promotor apa detraktor nih. Pasif aja kali ya gitu. Orang Indonesia tuh Mas lebih sering di pasif. Iya. Ya menarik sih kita bahas NPS ya, karena pasif ini kan ada NPS kan di beberapa CX measurement ya Mbak. Salah satunya yang biasa diukur paling common adalah NPS. Cuma di Indonesia kayaknya nggak semua perusahaan pakai NPS Mbak, mostly pakai CSAT. Ya, padahal CSAT sama NPS ini kan beda tujuan. Atau memang sebenarnya ada yang lebih baik gitu, atau gimana nih kalau versinya survei saya sama Tante Tika? Sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar sih Mas, karena memang penggunaannya balik lagi ke objektifnya mau apa. Biasanya kalau C1 ya emang truth moment yang secepat mungkin kita pengen tahu happy atau enggaknya, puas atau enggaknya gitu ya. Biasanya range-nya bisa 0 sampai 5 atau 0 sampai 10, 1 sampai 10 gitu ya, seberapa puas gitu. Nah itu biasanya memang untuk menggather lebih ke truth moment, suka atau enggak, puas atau enggak gitu ya, as simple as that. Tapi kalau NPS itu memang lebih besar cakupannya, sampai ke level dia mau nggak nih mengadvocate ke orang lain. Karena anggapannya kalau dia happy, dia puas dengan semua prosesnya, dia, karena kan kalau CSAT mungkin bisa jadi customer satisfaction towards apa nih, dari atributnya beli mobil aja tuh ada banyak, tempatnya kah, salesnya kah, orangnya atau produknya gitu ya. Nah baru at the end mau nggak nih dia dengan semua atribut, dengan semua faktor itu menjadi promotor untuk produknya gitu, untuk menjadi promotor untuk brandnya, mau nggak? Nah gitu sih sebenarnya perbedaannya yang paling basic, yang paling mudah gitu ya sebenarnya antara si CSAT dan juga NPS itu sih Mas. Saya kan juga menggunakan beberapa matriks itu ya Mbak ya. Ada CSAT, NPS, Customer Report Score, CES ya, sama VOC gitu. Lumayan banyak ya. Ada 4 gitu. Oke, CSAT kalau di saya spesifiknya untuk mengukur basic ekspektasinya customer gitu, terhadap apa yang dia inginkan, baik ke produk atau ke layanan gitu ya. Jadi kalau ekspektasi terpenuhin bintang 5 lah gitu. Mungkin sesimpel hailing rate atau kayak Gojek lah gitu ya, nggak apa-apa lah yang banyak gitu. Kalau misalkan sampai tujuan, everything is okay lah, bintang 5 ya lah gitu ya. Nggak terlalu banyak komplain lah atau apa, ya oke lah di situ. Karena emang orang kita tuh lebih gampang dengan iconic gitu ya, icon-icon seperti itu. Jadi memang lebih dibuatnya daripada 1 sampai 5 biasanya di icon bintang 1, bintang 5 gitu ya. Tapi tujuannya memang benar-benar untuk tahu basic ekspektasinya customer terpenuhin nggak. Karena bisa jadi ini juga akan terjadi di kompetitor gitu ya kan. Jadi sangat-sangat basic.
Sedangkan untuk Net Promoter Score ini benar-benar emosional yang attach ke hatinya customer gitu. Betul. Karena kalau emang secara customer experience-nya sudah sangat memuaskan sekali, delightful ya kan ya Mbak, dan di persepsinya tuh wah ini kayaknya one of the best gitu. Yang tadi Mbak Vika ada contoh tadi di podcast sebelumnya ya, rumah sakit kan gitu kan. Dengan sadar gitu akan kasih 10 gitu. Karena itu pilihan emosional menurut saya yang Mbak Vika lakukan, bukan rasional. Kalau Ciset mostly rasional yang dimainnya gitu di situ. Jadi kalau kita ngomongin customer experience, ya dua-duanya dipakai untuk sesuai kebutuhan atau objektifnya gitu kan ya. Jangan sampai dibalik gitu atau disamain atau apa ya mungkin ya. Jadi kebanyakan questioner gitu. Nah, itu dia Mas. Gitu. Kadang nih banyak banget saya juga ibu-ibu ya biasa ibu-ibu banyak belanja, banyak saya sebagai customer mostly gitu kan. Itu banyak banget kalau ngeliat survei-survei, banyak banget itu aja kita yang orang survei kadang malas banget gitu kan. Saya coba memahami ya Mbak sebagai orang yang bikin survei biar sekalian dapat datanya gitu. Iya sih, cuma kita isinya juga kecuali nih Mas, emang tapi ini benar sih di Indonesia nih kecuali ada gimmicknya. Iya. Kalau gimmick di akhir ngisi di optik tunggal, optik kasum, kemudian nanti ada gimmicknya ngisi surveinya. Dapat 1 free kacamata isi Mas semuanya. Tinggal nah itu beneran ya. Honestnya ini bener apa secara ngisi datanya kan? Makanya kadang kita juga akan merekomendasikan ke para brand ini Mas hati-hati kalau masih gimmick gitu ya. Atau ada yang beberapa brand misalnya memang nggak apa-apa Mbak biar bagus, nah itu kita tidak menyarankan itu, gitu ya. Menarik sih untuk dikulik mindset ya Mbak. Betul. Mindset tentang survei ini tadi. Ya udah biar bagus gitu loh, biar atau bahkan ada terjadi saya ke salah satu galeri lah gitu ya, jangan disebut ya, di cover ini ya. Sudah selesai kita transaksi, ada kebutuhan, selesai transaksinya, sudah selesai, ada biasa di meja coba QR gitu ya, disuruh scan dan mengisi. Jangan lupa kasih bintang 5 ya Kak gitu. Iya. Itu driver sih semuanya kayak gitu. Driver juga. Sebenarnya kalau bagus layarnya jangankan bintang 5, tip aja kan kita kasih gitu loh ya Mbak. Nggak perlu minta lah gitu karena experience yang dia kasihkan sini. Nah maksud saya tuh mindsetnya kan berarti bukan ke numbernya dulu. Ketika kita mau menjalankan survei, apa yang harus kita dapat informasi, knowledge yang kita dapat dari customer gitu kali ya Mbak ya. Karena gini Mas, aku nggak bisa nyalahin juga para pekerja ini. Kenapa mereka bilang jangan lupa bintang 5 jangan lupa kasih rating atau apa. Itu kalau sisi inilah ya. Iya, karena gini Mas, kalau dari sisi customer nih ya, kalau dari kacamata kami yang sering berhubungan dengan brand-brand gitu ya, karena mereka menjadikan si KPI ini mati ya. sebagai si NPS dan si CSAT ini adalah KPI untuk para karyawan-karyawan ini Mas. Jadi kenapa mereka sangat ayo dong kalau kalian ngasih kita bintang 5 bonusnya gede nih gitu. Saya pernah nanya waktu itu karena saya penasaran apa sih kok pengen bintang 5, kenapa? Bonus relate-nya itu at the end kalau itu sesuatu yang relate dengan bonus itu akan menjadikan mereka memaksa si consumernya untuk ngasih bintang 5. Nah ini juga sebenarnya justru yang pengen kita educate adalah yang punya brand nih, yang punya sistem. Apakah memang itu satu-satunya cara untuk kalian mengevaluasi tim di lapangan? Padahal bukan showcase doang ya. Exactly. Padahal sebenarnya ada satu part missing yang kalian bisa nggak dapatkan ketika kalian memaksakan itu. Contohnya, misalkan saya nggak happy kayak tadi Mas Yanuar nggak happy, tapi karena di depan orangnya ditanyain langsung kan nggak enak dong, langsung kasih bintang 5. Padahal mungkin Mas Yanuar akan ngasih feedback areanya kotor, ini masih bisa diimprove. Positif ya harusnya ya. Harusnya kalau untuk si brand owner, untuk si corporate itu hal bagus dong. Konstruktif banget gitu. Betul, tapi karena cara mereka memperlakukan si angka-angka matriks ini dengan salah sebagai hanya untuk just the KPI itu menjadi ya kerugian mereka sendiri sebenarnya loh Mas gitu ya. Coba dibalik nih, ini juga banyak terjadi di beberapa klien saya Mas, bahwa
wah ini di cabang nih resisten banget ketika kita mulai mengimplementasikan tools ini di cabangnya susah banget loh. Kenapa? Karena mereka jadi pada protes, ini kenapa ini jadi terjadi sebuah resistensi dari proses itu gitu ya. Padahal setelah saya ajak ngobrol, setelah saya ngobrol juga dengan orang cabangnya, sebenarnya kenapa sih kok kayak gini? Ya karena KPI kita cuma diukur dari si angka-angka ini, matriks ini. Oke, padahal soul-nya si customer experience, kemudian kita ngomongin NPS, itu bukan hanya itu kan balik lagi mas tadi, harusnya relate lagi nih ke improvement of numbers gitu ya, revenue, ke profit dan lain-lain gitu kan. Cuma karena mereka melihat NPS, CSAT dan lain-lainnya ini hanya sebagai KPI, mereka lupa nih bahwa harusnya angka ini bisa ngasih sesuatu feedback yang kemungkinan bisa digunakan untuk orang corporate untuk ngasih arahan nih. Ternyata karena kadang mungkin kalau kita ngomongin deh cabangnya misalkan di daerah Jogja, kemudian corporate-nya dari Jakarta. Coba kalau mereka willing untuk listen yang benar-benar tanpa judging yang di area, ada orang mau ngisi misalkan areanya kotor, ini begini, ini begitu, tidak ada tempat duduk nyaman gitu, itu nyampe ke pusat, ya itu yang bisa digunakan untuk berarti di area ini untuk improve numbernya bisa dengan menggunakan beberapa strategi ini gitu ya. Nah itu kadang missing karena memang strategi dari atasnya nih mas, bahasa komunikasi dari atasnya itu cuma yang penting KPI-nya bagus. Iya. Gitu. Itu sih. Jadi jangan salahin kadang kalau si driver, si mbak-mbak tadi, tolong diisi bintang 5 ya tolong, karena ya memang mereka kejarnya KPI gitu sih mas. Kalau dia diam aja, ya bintang 5 juga gitu kan. Tapi lebih honest gitu, lebih keluar dari hati gitu kalau kita kasihnya. Jujur gitu. Jadi itu PR sih sebenarnya. Jadi ya kalau teman-teman melakukan itu, masih begitu gitu ya. Coba dilurusin lagi. Nah ini juga beberapa kali ketika kita baru implement project itu pasti terjadi mas. Karena ini ya mbak, sometimes ya kalau di tempatku sih enggak, tapi di beberapa mungkin jadi KPI-nya director juga kali ya. Iya bisa jadi. Beberapa atau bahkan jadi KPI perusahaan gitu. Bisa jadi di situ. Jadi kalau jelek mungkin ke entah komisaris atau pemegang saham atau apapun, jadi numbernya nggak cantik lah ya. Mungkin itulah, mungkin kadang kita juga pengen mengencourage juga untuk perusahaan, boleh nggak sih kalau sistem KPI-nya itu agak tahun ini ada temuan A, B, C, D, E sudah di-improve ini atau belum, ada improvement, yang harus di-improve adalah let's say A, B, C, D, E, kemudian trackingnya itu adalah tahun depan ini udah ke-improve belum gitu. Yang harus dilakukan sebenarnya itu bukan just emang at the end akan number gitu ya at the end, tapi mungkin point by point, topic by topicnya itu juga very important. Setuju mbak, setuju. At the end kan yang dari customer experience ini kalau semua berjalan dengan baik, kita nggak akan khawatir dengan number, merem aja gitu loh mbak. Karena promoter kan tadi jadi sesuatu yang akan terjadi karena dari hatinya customer gitu. Kecuali tadi kita nggak yakin gitu bahwa sistemnya kita atau customer experience management ini bagus, jadi mau nggak mau dikejar number. Betul. Karena at the end tuh kan memang benar ya sebenarnya kalau kita mau cari bagus tuh si X itu harus melayani itu emang dari hati. Si X itu emang harus dari hati. Soul ya. Setuju. Karena nggak mungkin ada si X yang sempurna mbak. Ini prinsip saya gitu. Pasti akan ada ruang untuk improve, pasti akan terjadi error baru. Akhirnya kita menemukan. Jadi boleh ada number, karena number itu kan sign ya kan mbak. Oke, sekarang kita ada di posisi berapa? Rather ngasih number sebagai KPI utama, lebih baik KPI-nya adalah improvement dari masukan-masukan customer gitu. Saya di bulan ini saya ada 10 nih masukan. KPI-nya bukan numbernya only gitu ya mbak. Tapi dari 10 ini berapa nanti yang bisa diimprove. Betul. Jadi ada skala prioritas lah, kalau 10-nya bisa kebanyakan. Iya betul. 3. Jadi satu cabang ini 3, cabang yang lain 3, atau pusat divisi ini ada 3 gitu kan. Kalau 3 ini dikerjakan 100% gitu KPI-nya mereka. Betul. Nanti akan ada number lagi gitu kan ya mbak, di next month atau di ininya. Betul. Jadi ke customer-nya lebih kerasa gitu.
Ya, karena itu yang memang improve based on customer Iya. voice gitu ya. Tadi yang Iya. bersih adalah maut tadi ya. Kepake gitu. Sistemnya kan jadi powerful gitu kan, Mbak. Powerful, iya, betul. Kalau saya pakai survei Sensum hanya untuk dapat number, kayaknya Sayang Mas, biar mahal. aduh, pricey Nggak gak mahal sih? sih. Nggak mahal sih. Maksudnya investasinya ya, Iya. gitu ya. Tapi dengan seperti itu kan wah sangat powerful. Jadi ke manajemen kan melihat berapa improvement yang udah dilakukan. Benar, benar. Jadi yang kita showcase ke manajemen, ini loh Pak, sistem kita lab-nya di sini. Betul. Tapi di bulan ini saya presentasi, kita udah improve 5 improvement. Iya. Dan dampaknya bisnis apa? Salesnya enak, Salesnya kenaikan, enak. kepuasan pelanggannya ada meningkat. Apa cabang-cabang kita lagi lebih baik. Iya. Kinerja efektivitas dari karyawan kita misalkan meningkat dan sebagainya. Betul. Gampang dan geleng-geleng gitu Mas. Direksinya gitu. Plus kalau misalkan sampai kita ke level listen banget ya Mas ya, kalau kita literally listen to our consumer gitu ya, pasti kita juga akan kalau ada negatif feedback itu harus di follow up. Yeah. Karena banyak yang mereka jadi kita pernah melakukan internal survey. Oke. Karena sempat ada kita ngerasa kenapa sih kok Indonesia itu kesadaran untuk mengisi survei itu rendah. Oke, iya. Kerasa sih. Kita ngomongin pakai WhatsApp yang paling tinggi, ya itu aja paling cuma 10%, 20% itu susah banget gitu. Sampai kita membuat survei mandiri, kenapa sih orang Indonesia tuh kalau dikirimin survei online kok males banget nih? Biasa ke siapa Pak? Ke masyarakat aja. consumer. Oke. Consumer, kemudian we found out kalau jawaban tertingginya itu adalah karena untuk apa kita melakukan mengisi survei kalau kita toh ada melakukan negatif gitu ya, negatif feedback, misalkan kita komplain, belum tentu nggak ada apa-apanya gitu ya, nggak diapa-apain gitu ya. Itulah kenapa kita di Survey Sensum inisiatif untuk langsung punya tools untuk di satu sistem kami untuk close loop. Itu close loop itu apa tuh Mbak? Mungkin ya semua orang familiar ya. Close tertutup loop apa? Jadi kenapa itu karena relate back dengan ini Mas, habis kita bikin survei ini kita penasaran juga tuh, emang bener ya orang Indonesia itu brand-brand ini juga males gitu kayak ya buat apa orang ngisi gitu, kayak balik lagi nih berarti cuma numbers doang dong gitu kan. Orang juga lama-lama juga aware gitu bahwa ngisi aja for the sake untuk si perusahaan aja, nggak ada what's in it for me-nya tuh nggak ada gitu. Nah yang paling utama dari sebenarnya sebuah komplain adalah bagaimana perusahaan-perusahaan atau brand-brand ini Mas bisa follow up lah ya, follow up ketika ada, let's say ada oke, kita ngomongin lagi tadi di NPS itu ada yang namanya promoters. Kalau dia happy biasanya ngisinya 9 sampai 10 gitu ya. Kemudian kalau dia ngisi 8, 7 itu kita sebutnya sebagai pasif. Dia nggak promo juga, tapi nggak yang nggak. Sosok aja lah ya. Ya itu berarti tipikal Indonesia gitu ya. Tapi di bawah itu. Kebanyakan. Gitu. Iya. 5 kesian ya. Jadi tipikal. Tapi kalau di bawah itu namanya detractors. Nah, detractors itu adalah sesuatu yang sebenarnya sangat bahaya untuk brand, gitu kan. Nah di sini kita gimana caranya supaya si brand-brand ini bisa berinteraksi langsung. Let's say ada consumer yang memberikan nilai 2 gitu ya. Daripada cuma dilihatin angka 2 ini kenapa, boleh nggak langsung di follow up gitu, di reach, karena jangan apalagi kalau sampai yang sistem yang bagus tuh biasanya mereka sudah punya segmentasi ini dari consumer yang segmen mana level gitu mana, ya level mana, atau kalau mungkin di kebetulan kita ada telco juga gitu ya, dari yang dia tuh ininya berapa expense-nya gitu. Nah gimana si brand-brand ini bisa langsung berinteraksi ketika ada detractors itu bisa langsung ngasih tahu, oh iya mohon maaf, at least mohon maaf dulu mohon maaf, kita akan langsung menyelesaikan. Nah kalau di sistem kami untuk close loop itu dia langsung opening tiket Mas. Ketika ada yang ngisi 2 misalkan, itu akan opening tiket dan ngasih awareness ke si brand ini. Dia akan ngasih notification kalau akan ada yang komplain, ada yang nggak happy. Kemudian nextnya apa? Apakah hanya dijawab tadi cukup, atau diselesaikan sampai ke level menyelesaikan? Yang tadi saya cerita di podcast saya tadi Mas, kalau misalkan ada case mungkin ya jadi mungkin tadi
sedikit cerita, suami saya masuk rumah sakit, kemudian dia memaksa untuk pulang, kemudian rumah sakitnya minta stay ya? Iya, rumah sakitnya kekeh minta stay gitu kan. Nah besokannya 2 hari 3 hari kemudian saya ditelepon. Nah, mungkin saat itu kalau di sistemnya itu ada opening tiket gitu loh Mas, gitu ya. Jadi dia harus follow up gitu kan. Nah, kalau sampai si brandnya ini memfollow up, itu kan si detractorsnya ini happy gitu ya. Jadi dia bisa langsung oke deh. Dari yang tadinya detractors bisa dilayani dengan baik, bisa baik, berubah ya Mbak, berubah gitu. Nah itu second yang chance ya, betul. Oh, iya juga ya. Puas, ya. Kalau di relationship gitu ya second chance ya, dikasih ya. Nah itu jadi basically di sistem kami itu dibuat sedemikian rupa sampai kita ngasih experience-nya tuh end to end gitu Mas, gitu ya. Berarti mempermudah prosesnya lah ya Mbak, jadi lebih otomatis lah ya. Betul. Jadi nggak perlu manual cek satu-satu ya. Iya, semuanya sudah otomatis ya Mas. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah brand harus mulai aware, ngerti bahkan implementasi closed loop ya sebenarnya. Jujur ya Mas, jujur saya mencuri ilmu closed loop dari survei Sensam ya. Oke. Happy to share. Dengan sistem yang jauh lebih mungkin lebih otonomik ya. Mungkin tadi otomatis, ini kita semi manual bukan ya namanya ya gitu. Tapi secara konsep besarnya kita paham banget dengan yang namanya konsep closed loop itu gitu. Karena kita paham bahwa suara customer tadi penting kan ya. Oke, mungkin detraktor 1 ya Mbak dibanding yang 199-nya pasti promoter ya mungkin ya. Tapi jangan Mbak Mika bilang tadi, jangan-jangan yang detraktor ini best customer kita. Iya. Atau yang spendingnya paling tinggi. Nah, habis sih Mas. Kalau nggak mungkin beli lagi, lumayan kan lossnya. Iya, lumayan lossnya dan belum tentu dia nggak ngomong-ngomong kemana-mana. Itu yang paling ngerinya dari detraktor. Influencer ya kan, dia advocate ya. Betul. Gitu. Nah saya belajar banyak gitu. Makanya dari situ saya bangun unit sendiri, unit customer satisfaction. Yang dimanage 2, Mbak Vika 1 customer satisfaction based on survei, yang kedua komplain, manajemen komplain. Jadi dari 2 ini saling terintegrasi. Ketika ada 1 detraktor, 2 tidak puas ngisi G-set, 3 high import di customer report score di masing-masing touch point yang diukur ya, dan negatif rate of customer, either masukan ataupun keluhan gitu ya di situ. Dia akan ke flagging, tapi belum canggih. Dan tim saya akan ada inisiatif ya Mas ya. Akan melakukan flagging, nanti akan diinkubasi bahasa kita ya, kita pindahkan ke satu tempat untuk kita set prioritas yang mana yang akan kita hubungi duluan. Tapi mostly semuanya akan pasti dihubungi. Tapi mana yang duluan? Mana duluan. Sedangkan yang ngisinya puas, karena konsep closed loop itu kan sebenarnya caranya. Betul. Mau dia positif negatif, semuanya di closed loop gitu. Kalau menurut yang saya ambil ilmunya ya dari Mbak Vika, dari Mr. Tanuj ya. Yes. Tanuj is my tadi. Iya, kalau ada nggak tahu ya. Ya itu ilmunya luar biasa. Jadi kita close loop juga gitu dengan melakukan apresiasi, menggunakan WhatsApp aja gitu ya. At least thank you, ada komplimen yang bisa diklaim. Harapan kita dia dapat experience yang luar biasa gitu. Tadi kan Mbak Vika ini ya mungkin next time mudah-mudahan ngerasain juga tuh Mbak, ada yang ngucapin thank you gitu kan. Ada nggak sih Mbak? Terus banyak loh. Ada ya. Thank you dan ngisi dan sudah ngisi ya, banyak. Berarti kan itu udah jalan gitu. Oke Mbak Vika, terakhir tips kali ya Mbak ya buat teman-teman agar ketika mengukur si X measurement ini ya, kepuasan pelanggan atau apapun, bisa lebih bermanfaat gitu buat perusahaan atau ke bisnis ya terutama ya. Oke, yang pertama ya memang harus paham dulu objektifnya apa dulu nih. Semuanya itu ada objektifnya gitu. Kalau kita udah paham objektifnya, baru kita breakdown. Mau misalkan di journey yang mana? Karena di setiap perusahaan pasti memiliki consumer journey yang berbeda-beda gitu ya. Apakah mau di journey awal untuk memahami kenapa, bagaimana untuk churn, bagaimana untuk dia datang atau bagaimana dia akan menjadi akuisisi atau tidak gitu ya. Kemudian atau di journey ketika dia setelah selling atau after sales atau di mana gitu ya. Kemudian
balik lagi di each of journey itu pasti akan ada again objektifnya apa lagi gitu ya. Jadi bagaimana dengan pertanyaan yang sesimpel mungkin tapi kita bisa menjawab objektif dari yang ingin kita capai gitu sebenarnya. Nah, kalau ngomongin toolsnya, sebenarnya ada banyak tools gitu ya yang mau bisa dilakukan. Kalau memang pertanyaannya mau kita punya database gitu, kita punya misalkan setelah selesai transaksi ya kita bisa melakukannya dengan real time transaction. Tapi kalau kita pengen melakukan survei yang lebih luas, yang lebih strategik gitu ya dengan pertanyaan yang besar, saya nggak menyarankan dengan metode online karena orang juga malas biasanya ngisi pertanyaan dengan banyak gitu ya, pasti akan ada drop. Nah, itu bisa menggunakan market research pada umumnya gitu ya, kita yang datang langsung ke consumernya, kemudian ketika memilih sampel, ketika memilih siapa yang mau isi, itu juga harus sesuai dengan objektifnya, karena setiap masing-masing objektif itu akan memiliki jenis consumer yang berbeda-beda, responden yang berbeda-beda gitu. Mungkin kalau ada yang mau nanya lebih, feel free juga sih, ngobrol-ngobrol ke aku gitu ya. Nanti kita pasti akan willing untuk ngebantu juga gimana sih, karena banyak banget teman-teman juga di brand yang ini gimana sih, bener nggak sih cara researchnya? Karena memang jujur kalau untuk melakukannya dengan konsultansi memang pasti pricey ya Mas ya, seperti itu. Jadi kalau memang masih bisa melakukannya sendiri ya silakan. Berarti disesuaikan dengan objektif ya, dengan kebutuhannya dan sebagainya. Dan budget. Iya. Tapi pada akhirnya kita sama-sama menyepakati bahwa mengukur kepuasan pelanggan ini sangat penting ya Mbak ya bagi brand ya. Iya, ketika kita ngomongin mengukur, ingat ya Mas, jangan cuma matriksnya aja. Bukan, gitu ya. Bukan mengukur ya, dalam artian ngambil angkanya ya. Memahami mungkin bahasa yang lebih tepatnya adalah listen dan memahami. Jadi mendengarkan lah ya, mungkin mendengarkan, memahami dan ada action di dalamnya, itu sangat penting. Koreksi ya. Karena kalau cuma mengukur tadi bintang 5 jangan lupa. Memahami kepuasan pelanggan berarti kan ya Mbak ya. Kita harus pakai bahasa itu hari ini. Thank you ya Mbak Vika. Sama-sama, makasih. Bersedia sharing di sini. Kalau teman-teman mau mengulik lebih dalam tentang VOC, ada teknologi yang bisa membuat jadi lebih simpel untuk mendapatkan insight ya. Tapi kalau tadi tidak dapat objektifnya, tidak bermanfaat dengan alatnya gitu. Jadi bisa ngobrol juga ya Mbak Vika ya untuk bisa menemukan ini ya, menemukan strategik yang paling ideal juga ya. Pasti. Aku paling seneng sharing-sharing, jadi feel free kalau ada yang mau nanya-nanya. Mbak Vika sangat baik ya, jadi nggak usah takut ya. Thank you. Sharing apapun pasti akan dibantu. Sure. Thank you Mbak Vika. Sama-sama, makasih Mas.